Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Masrurah. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya mendapatkan judul yaitu tentang pendidikan seumur hidup. Langsung saja saya mulai presentasinya. Yaitu apa sih yang disebut dengan pendidikan seumur hidup? Jadi, pendidikan seumur hidup itu adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa, kegiatan belajar mengajar, proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus dalam keseluruhan kehidupan manusia. Selanjutnya, proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang cukup panjang atau relatif panjang, di mana pendidikan ini berlangsung dalam seumur hidup manusia. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education ini adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus selama manusia itu hidup dari dilahirkan hingga meninggal dunia. Jadi, baik pendidikan ini dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup pendidikan formal atau di dalam ruangan lingkup pendidikan sekolah, akan tetapi juga dalam pendidikan informal dan non-formal. Kemudian kapan pendidikan seumur hidup itu dimulai? Yaitu sejak manusia itu dilahirkan. Ketika mereka telah lahir di dunia, mereka terus belajar dari lingkungan sekitar mereka, hingga akhirnya mereka dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk bagi mereka, hingga saatnya nanti mereka meninggal dunia. Pendidikan seumur hidup ini berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat sepanjang perjalanan hidup manusia itu. Kemudian tempat dari pendidikan seumur hidup ini tidak dibatasi seperti sebelumnya, tidak dibatasi oleh pendidikan sekolah atau formal, tapi dimanapun seorang itu berada bertempat tinggal, mereka bisa mendapatkan pendidikan dari lingkungan di mana tempat tinggal mereka saat ini. Konsep pendidikan seumur hidup ini sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para tokoh pendidikan dan Islam, sudah mengenal pendidikan seumur hidup jauh sebelum orang-orang Barat memperkenalkannya. Jadi umat Islam juga menekankan pentingnya pendidikan seumur hidup dengan tuntutan ilmu, dengan tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi dari sini manusia itu atau dalam Islam mengajarkan bahwa manusia itu harus mempelajari tidak hanya ayat kauliyah saja, tapi ayat-ayat kauniyah atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka. Pendidikan seumur hidup yang mencakup bentuk-bentuk pembelajaran baik secara formal, non-formal maupun informal ini berlangsung dalam lingkungan pertama keluarga, terus ada yang di sekolah, terus dalam lingkup pekerjaan, terus kehidupan bermasyarakat. Jadi pendidikan seumur hidup itu dapat kita pelajari selama kita itu masih hidup di dunia ini, hingga akhirnya nanti meninggal dunia. Bangsa Indonesia sendiri telah merumuskan konsep pendidikan seumur hidup ini mulai di masyarakat melalui kebijakan pemerintah, yaitu dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1970 JUTAP nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN 14 yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional, yang antara lain: pertama, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh rakyat Indonesia dalam arti pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam keluarga atau rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang pendidikan seumur hidup.
dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu dengan jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Jadi siapa sajakah yang berhak mendapatkan pendidikan seumur hidup ini? Semua manusia berhak mendapatkan pendidikan seumur hidup mereka. Jadi diharapkan manusia itu dapat belajar pada tahap-tahap mana sajakah dari kehidupannya dalam mengembangkan dirinya. Sebagai manusia Indonesia, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan situasi yang dapat memotivasi anak untuk terus belajar. Sekolah formal bukan salah satunya tempat dan waktu untuk belajar. Dasar pendidikan seumur hidup adalah adanya keyakinan bahwa proses pendidikan berlangsung selama manusia itu hidup, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya atau seumur hidup ini dilaksanakan adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia itu bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Kemudian dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat penting dan dapat ditinjau dari beberapa aspek atau tujuan, yaitu yang pertama, tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat. Karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan. Karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan dan sehat, memiliki motivasi dan mengasuh serta mendidik anak secara tepat. Yang ketiga, tinjauan sosiologis, yaitu pada dasarnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal baik bagi anak-anak mereka. Pendidikan seumur hidup yang merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali, tentu sangat membantu kehidupan mereka ke depannya. Kemudian dari tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi dari pemerintah itu sendiri. Kemudian tinjauan teknologis, di mana dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbarui pengetahuan dan keterampilan agar seperti yang terjadi pada negara-negara yang maju, agar mampu tidak hanya menjadi penonton saja di tengah pesatnya kemajuan teknologi ini dan ilmu pengetahuan, akan tapi juga mampu untuk membuat inovasi di dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini. Selanjutnya dari tinjauan fisiologis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral
potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk asosial. Kemudian tinjauan psikologis atau dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik dari pikir, rasa, kasa, cipta, dan budi, kesadaran jasmani atau panca indera. Dan yang terakhir yaitu pedagogis, merupakan sebuah perkembangan iptek yang pesat, mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Pendidikan seumur hidup merupakan asas pendidikan, pendewasaan, dan terus-menerus. Pendidikan seumur hidup adalah kegiatan yang dipandang sebagai pelayanan untuk membantu mengembangkan personal seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang berlangsung terus-menerus agar lebih bernilai dalam bermasyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya suatu strategi sehingga pendidikan bagi manusia dapat diartikan secara tepat dan benar. Tujuan pendidikan seumur hidup ini adalah untuk mengembangkan potensi agar seoptimal mungkin dan untuk membantu manusia memperbaiki kehidupan mereka. Kemudian secara demikian potensi keseluruhan manusia itu dapat diisi dengan kebutuhannya supaya berkembang secara wajar. Potensi-potensi itu cukup tercangkup dalam potensi jasmani dan rohani mereka dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan seumur hidup ini harus berlangsung secara tepat dan benar. Kemudian ciri-ciri dari manusia yang menjadi pelajar seumur hidup ini, yang pertama yaitu mereka sadar bahwa diri mereka itu harus belajar sepanjang hayat mereka. Kemudian yang kedua, mereka memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal yang baru merupakan cara logis untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak kebingungan saat dihadapkan dengan masalah-masalah hidup yang ada. Mereka bersemangat tinggi untuk belajar pada semua level dan tidak terpaku dalam satu hal saja, tetapi menyeluruh tentang apa yang mereka pelajari di lingkungan sekitar mereka. Kemudian mereka yang menyambut baik perubahan, yaitu atau open-minded, mereka itu mempersilahkan perubahan itu datang, akan tetapi mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan apa yang harus mereka peroleh dari perubahan yang ada saat ini. Mereka memiliki pemikiran yang luas sehingga tidak hanya terpaku atau terpicu dalam suatu hal yang tertinggal, begitu. Selanjutnya, mereka percaya bahwa tantangan sepanjang hidup adalah peluang untuk belajar hal yang baru. Jadi mereka itu berpikiran semua tantangan sepanjang hidup mereka adalah sebuah peluang mereka untuk bisa mempelajari hal-hal baru untuk mereka pelajari, atau mereka dapat mengambil hikmah dari apa yang telah mereka dapatkan selama hidupnya. Jadi inilah mengapa pendidikan seumur hidup itu sangat penting, karena tidak hanya menguntungkan bagi diri individu atau pribadi, tapi juga menguntungkan bagi banyak orang atau lingkungan sekitar dan bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini ke depannya. Ketika SDA dari sebuah negara itu memiliki kemampuan pengetahuan yang luas, maka sebuah negara itu akan memiliki generasi-generasi penerus bangsa yang juga
dapat membawa perubahan yang lebih baik, yang lebih positif lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.